Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang manajemen modal kerja. Mari perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Ratnawardani, yang kedua Clarita Intari Citradewi, yang ketiga Ervi Dwi Mutaharotun Nisa, yang keempat Fitria Ayu Ningtyas, dan yang kelima ada Khoirotul Islamiyah. Baik, pada materi manajemen modal kerja terdapat beberapa subbab materi. Yang pertama terdapat pengertian manajemen modal kerja dan konsep modal kerja. Yang kedua ada tujuan manajemen modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Yang ketiga ada penentuan besarnya modal kerja dan investasi modal kerja. Yang keempat ada peran penting manajemen modal kerja dan masalah mengenai modal kerja. Dan yang kelima ada contoh soal perhitungan modal perusahaan. Pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja mempunyai dua kosakata atau elemen dasar, yakni aktivitas lancar dan kewajiban lancar. Manajemen modal kerja memerlukan kedua elemen ini untuk menentukan bagaimana kegiatan operasional kantor agar pengelolaannya berjalan dengan baik. Dengan demikian, pengertian dari manajemen modal kerja atau working capital management adalah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja sendiri adalah mengelola aktivitas lancar dan hutang lancar serta menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. Konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini hanya menunjukkan jumlah dari modal kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang sifatnya rutin dengan tidak mempersoalkan dari mana diperoleh modal kerja tersebut, apakah dari pemilik hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktivitas lancar dengan hutang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktivitas lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja neto. Yang ketiga, konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam satu periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Ada juga dana yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat kantor, dan aktivitas tetap lainnya. Jadi, modal kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini, sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Di antaranya adalah kas, piutang dagang sebesar harga pokoknya, persediaan dan aktivitas tetap sebesar penyusutan pada periode tersebut. Tujuan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan yang diperlukan, antara lain: 1. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. 2. Dalam upaya memenuhan laba bagi suatu perusahaan. 3. Sebagai perlindungan saat terjadinya krisis modal kerja. 4. Jikalau rasio keuangan menunjukkan tren
kerja permanen dibagi menjadi dua, yakni satu, model kerja primer. Model kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Yang kedua, model kerja normal. Model kerja yang wajib dan harus ada agar si perusahaan terbiasa hanya untuk bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Yang kedua, model kerja variabel. Model kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain dan bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan peningkatan dari produksi. Dalam model kerja variabel terdiri dari satu, model kerja siklis, yaitu suatu model kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Yang kedua, model kerja musiman, yaitu jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pencegahan atau antisipasi jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Yang ketiga, model kerja darurat, yaitu dalam model kerja ini jumlah di setiap kebutuhannya akan dipengaruhi oleh setiap keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Penentuan besarnya modal kerja. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja, yakni yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja tersebut. Yang kedua, pengeluaran pada kas rata-rata pada tiap harinya. Jika jumlah pada pengeluaran setiap harinya tetap, tetapi makin lama suatu periode perputaran, maka jumlah modal kerja yang akan dibutuhkan akan semakin besar. Maksud dari periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja adalah suatu keseluruhan atau dari suatu periode-periode yang meliputi jangka pemberi kredit yang dibeli, lamanya dari suatu proses produksi itu sendiri, lamanya penyimpanan bahan mentah yang ada di gudang, lamanya barang itu disimpan dan jangka waktu dari penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran yang dimaksud di sini adalah biaya dari rata-rata berhari untuk para pembeli bahan baku itu sendiri, pembayaran dari gaji buruh, bahan pembantu lainnya, dan sebagainya. Investasi modal kerja. Investasi dalam modal kerja dapat dilihat dalam aktiva lancar pada laporan neraca, antara lain investasi dalam persediaan, investasi dalam piutang, investasi dalam kas. Ketiga, komponen mengalami perputaran dalam perusahaan guna membiayai semua kegiatan operasional perusahaan dan kemudian semua biaya-biaya yang dikeluarkan kembali lagi ke perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi dari modal sebelumnya. Peran penting manajemen modal kerja. 1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai aktiva lancar. 2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. 3. Memperlancar aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan proses produksi, pengajian karyawan, distribusi produk, dan lain-lain. 4. Menutupi kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Masalah mengenai modal kerja. Ada 3 hal yang mempengaruhi penentuan modal kerja optimal, yaitu pertimbangan likuiditas, profitabilitas, dan tingkat resiko. Prinsip dasar keuangan yang terkait dengan masalah pengelolaan modal kerja yaitu kemampuan untuk memperoleh laba perusahaan berbanding terbalik dengan likuiditas dan kemampuan untuk memperoleh laba bergerak searah dengan resiko. Modal kerja optimal sangat ditentukan oleh sikap manajemen terhadap trade-off antara kemampuan memperoleh laba dan resiko trade-off atau tukar balik dapat terjadi antara profitabilitas dan resiko profitabilitas. Dalam hal ini adalah hubungan antara revenue dan cost yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan aset perusahaan. Profit perusahaan dapat naik karena revenue yang meningkat dan cost yang menurun. Baik,
sebesar Rp4.661.538. Kemudian diketahui aktiva tetap yaitu sebesar Rp10.463.462. Dari sini kita dapat menghitung total aktivanya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap sehingga diperoleh total aktiva yaitu sebesar Rp15.125.000. Kemudian di sisi sebelah kanan terdapat utang dagang yaitu sebesar Rp1.500.000, utang bank sebesar Rp312.500, utang wesel sebesar Rp568.269, sehingga dari sini kita dapat menghitung total utang lancar yaitu dengan menjumlahkan utang dagang ditambah dengan utang bank ditambah dengan utang wesel, sehingga total utang lancarnya yaitu sebesar Rp2.380.769. Kemudian diketahui utang jangka panjang yaitu sebesar Rp4.500.000, modal saham sebesar Rp4.750.000, laba ditahan sebesar Rp3.494.231, sehingga dari sini kita dapat menghitung total utang ditambah dengan modal yaitu sebesar Rp15.125.000. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa di sisi kanan dan di sisi kiri itu balance jumlahnya sama. Kemudian diketahui PT Abadi Sentosa laporan laba ruginya per 31 Desember 2006 dalam ribuan rupiah. Di sini diketahui penjualannya sebesar Rp60 juta. Harga pokok penjualan itu masuk ke kredit sehingga dikurangi ya nanti, sehingga diperoleh Rp41.400.000. Kemudian laba kotornya itu diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan tadi, sehingga diperoleh laba kotor yaitu Rp18.600.000. Kemudian diketahui lagi biaya administrasi dan umum itu masuk ke kredit yaitu sebesar Rp6.250.000, sehingga kita dapat menghitung laba sebelum bunga dan pajak yaitu dengan mengurangkan laba kotor dengan biaya administrasi dan umum yaitu diperoleh laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp12.350.000. Kemudian diketahui lagi bunga itu masuk ke kredit sebesar Rp3.750.000, sehingga kita dapat menghitung laba sebelum pajak dengan mengurangkan laba sebelum bunga dan pajak tadi dikurangi dengan bunga, ketemu laba sebelum pajak sebesar Rp8.600.000. Kemudian diketahui lagi pajak penghasilan sebesar 30%, yaitu itu masuk ke kredit ya, itu sebesar Rp2.580.000, sehingga kita dapat menghitung laba bersih setelah pajaknya, yaitu dengan mengurangkan laba sebelum pajak tadi dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 30%, sehingga diperoleh laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp6.020.000. Pertanyaannya adalah PT Abadi Sentosa pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai Rp75 miliar. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi tahun 2007? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Mari kita belajar cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari perputaran kas dengan membagikan penjualan dengan kas. Jadi penjualan itu dibagi dengan kas. Penjualannya tadi adalah sebesar Rp60 juta dibagi dengan kasnya sebesar Rp461.538, sehingga diperoleh perputaran kas sebesar 130 kali. Kemudian
kemudian dibagi dengan piutangnya yaitu sebesar Rp1.900.000 sehingga diperoleh perputaran piutang sebanyak 31 kali. Kemudian kita mencari perputaran persediaan yaitu dengan cara membagikan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Harga pokok penjualannya tadi yaitu sebesar Rp41.400.000 dibagi dengan persediaannya yaitu sebesar Rp2.361.538 sehingga diperoleh perputaran persediaan sebanyak 17 kali. Setelah perputaran dari setiap unsur modal kerja diketahui, selanjutnya dihitung periode terikatnya unsur modal kerja dan hasilnya nanti dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja. Diasumsikan 1 tahun, yaitu dijadikan hari, yaitu sebesar 360 hari. Periode terikatnya modal kerja adalah sebagai berikut. Kas itu 360 dari mana? 360 itu tadi diasumsikan 1 tahun yaitu sebesar 360 hari, terus dibagi dengan 130 dari perputaran kas tadi sehingga kasnya diperoleh 3 hari. Kemudian piutangnya yaitu 360 dibagi dengan perputaran piutang sebesar 31 kali sehingga diperoleh piutang sebanyak 12 hari. Kemudian persediaannya yaitu diperoleh dari 360 tadi dibagi dengan perputaran persediaan sebesar 17 kali sehingga diperoleh persediaan sebanyak 21 hari. Kemudian periode terikatnya modal kerja itu cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan kas, piutang, dan persediaan yaitu tadi kasnya 3 hari, piutangnya 12 hari, persediaan 21 hari. Jika dijumlahkan mendapatkan 36 hari. Nah, itu menjadi periode terikatnya modal kerja. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerja secara keseluruhan adalah sebesar 36 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerja adalah 360 tadi 1 tahunnya yang diasumsikan, terus dibagi dengan periode terikatnya modal kerja tadi sebanyak 36 dikali dengan 1 hari sehingga diperoleh 360 dibagi 36 dikali 1 diperoleh 10 kali. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar rupiah, maka kebutuhan modal kerjanya diperoleh 75 miliar rupiah dibagi dengan perputaran unsur modal kerja yaitu 10 kali diperoleh kebutuhan modal kerja yaitu 7.500.000 rupiah. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui apa itu manajemen modal kerja? Jadi, manajemen modal kerja merupakan manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar serta menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. Kami dari kelompok 7 mohon pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa belajar and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.